Ada yang marah dan menggugat KPK. Bukan karena KPK memproses kasusnya, justru karena KPK mandek, nggak proses laporan korupsi yang mereka laporkan. Ini menarik. LP3HI menggugat KPK ke pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena laporan mereka soal gratifikasi Ganjar Pranowo di kasus Bank Jateng mandek. Lah, iya, kenapa mandek sih? Ini kemarin sempat rame loh, kerugian negara kalau tidak salah sekitar di angka 100 miliar gitu. Ini kenapa mandek begitu ya? Ini kita kutip dari kompas.com. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait ex-Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin tanggal 3 Maret ya, hari Senin. KPK digugat lantaran dianggap menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2023 yang diduga melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Ya waktu itu Ganjar masih jadi gubernur Jawa Tengah gitu ya. Ini saya coba ngubek-ngubek filenya di Google dan juga nyari-nyari informasi. Saya belum nemu nih putusannya diterima atau tidak gitu ya. Ketika diterima kan berarti KPK diminta untuk melanjutkan proses penanganan laporan korupsi atau suap atau gratifikasinya Ganjar Pranowo ini. Tapi kalau ditolak berarti kan Ganjar Pranowo ini ibaratnya bebas untuk sekali lagi. Iya, dulu tuh sempat viral Ganjar Pranowo tuh disebut namanya oleh Setia Novanto pada persidangan kasus korupsi EKTP. Bukan cuma Ganjar. Ada Puan Maharani dan beberapa orang penting juga disebut Setia Novanto waktu itu. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini yang mana bentuknya adalah sebuah cashback dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Yap, beredar berita menggemparkan karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch atau disingkat dengan IPW yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. Menurut keterangan dari IPW, mereka melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kredit kepada para kreditur di Bank Jateng. Nah, dari hal itulah muncul yang namanya cashback sebesar 16% dari premi asuransi. Dan IPW menyebutkan 16% itu dialokasikan alias dibagi-bagi ke sejumlah pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, dan yang 5,5% tersebut diberikan kepada para pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dan ternyata korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, yang mana nilai korupsinya sangat fantastis, yakni mencapai 100 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut karena melibatkan berbagai macam pihak. Lebih tepatnya gratifikasi ya, bukan seperti korupsi atau apa gitu. Cuman kan suap, gratifikasi itu masuk ke tindak pidana korupsi alias tipikor. Makanya yang menangani adalah KPK. 100 miliar, lumayan juga nih. Dan lucunya kalau misalkan kita mendalami lagi soal kasus Bank Jateng ini, kan secara modus operandi Ganjar Pranowo itu sebagai orang yang menerima prosentase dari bagi-bagi cashback penghasilan dari yang dihasilkan oleh Bank Jateng ini gitu. Dan lucunya adalah cashback yang dihasilkan oleh Bank Jateng yang kemudian dibagi-bagi termasuk ke Ganjar adalah besarannya 16%. Sama seperti angka perolehannya di Pilpres kemarin. Sepertinya kalau misalkan Pak Prabowo itu selalu berpidato yang menceritakan betapa identik dirinya dengan angka 8, kemudian mengguyoni Demokrat pada saat pidato di Kongres Demokrat. Sepertinya Demokrat identik dengan angka 9 gitu ya. Kalau Ganjar Pranowo dan juga PDIP identik dengan angka 16 berarti ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggung jawab gubernur? 4 tersangka kasus Bank Jateng yang dugaan kerugian negaranya 235 miliar. Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung saya juga akan tanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya, dan itu yang periksa Kejagung.
bukan ke Jati-Jateng. Ya, langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah, itu yang kita harus lihat. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Saya berharap kita ini jangan salah mencari pemimpin. Ya. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Ya, sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Oke, kenapa kaget ya? Karena yang ngomong ini adalah Trimedia Panjaitan. Ini politikus senior PDIP. Yang kemudian ketika membahas tentang Bang Jateng, narasi dan kesan yang ditimbulkan dari kalimat-kalimat komentarnya adalah memojokkan Ganjar Pranowo. Iya, ini gimana ceritanya Bang Jateng yang kasusnya itu menyeret Gubernur Jawa Tengah waktu itu Ganjar Pranowo, justru Trimedia minta untuk gubernur tanggung jawab dan mengusut ya semua pihak termasuk KPK untuk mengusut kasus korupsi di Bang Jateng ini. Ya, bukannya melindungi karena sesama anggota kader PDIP gitu kan. Tapi justru Trimedia menyerang Ganjar Pranowo. Ini mungkin ada ceritanya sebelum Pilpres jauh sekali sebenarnya di kubu PDIP itu tidak menginginkan Ganjar. Ganjar dianggap tanda kutip bahasa Jawanya kemajon. Itu istilahnya Ganjar Pranowo itu berusaha untuk caper gitu ya. Turun ke masyarakat ala Pak Jokowi, kemudian menampilkan diri seakan-akan mendekati Pilpres, saya ini pantas dipilih begitu. Sedangkan DPP PDIP di mana Ibu Megawati di dalamnya, ini ketua-ketua DPP belum mendapatkan kisikan sedikit pun tentang siapa yang akan dimajukan Megawati. Justru waktu itu Puan Maharani yang dimunculkan. Kalau masih ingat ada promo. Ada promosi Puan dengan program atau dengan identik tagline kepak sayap kebinekaan. Nah itu. Itu adalah promosi Puan Maharani ibarat jualan, ini barang nggak kejual gitu. Akhirnya Megawati Soekarnoputri mau nggak mau, aduh ini punya barang unggulan tapi nggak kejual, ya sudah ngejual Ganjar Pranowo yang ternyata lebih disukai oleh masyarakat. Meski begitu di Pilpres 2024 PDIP tetap kalah dengan 16%-nya. Nah, kasusnya Ganjar yang dianggap oleh beberapa kader senior kemajon alias terlalu caper, terlalu di depan, terlalu inisiatif gitu ya. Ini tidak disukai. Jadi ada semacam friksi dan gesekan. Makanya ketika Trimedia justru menyerang Ganjar, saya bisa paham sih. Saya bisa paham. KPK akan membuka kembali kasus EKTP. Kesaksian di persidangan kasus EKTP belum diproses hingga saat ini. Yang mulia, cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak, ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau, ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Ini tahun berapa saya lupa ya, 2000 berapa? Kasus EKTP. Kalau teman-teman nonton ini persidangannya disiarkan live. Kali ini kita kutip dari iNews TV. Ini hakim sedang bertanya ke M. Nazarudin. Dia sedang menjelaskan peran Ganjar di sana. Atau bukan peran sih, berapa yang diterima oleh Ganjar. Waktu itu Nazarudin nawarin Ganjar nerima $150.000. Ganjar nolak. Ditanya tuh sama hakim. Oh nolak berarti gak mau? Enggak, bukan gitu, bukannya gak mau. Nolak karena kurang. ini lucu. Jadi mungkin kalaupun Ganjar sekali lagi ya, di kasus Bang Jateng selamat, di kasus EKTP juga selamat, selamatnya Ganjar karena gak serakah gitu. Coba 150.000 disikat juga waktu itu. Waduh, gak nyapres di 2024. Jadi dia selamat karena agak apa istilahnya ya, agak greedy gitu. Karena greedy 150 gak mau, maunya 500-an ya kan, 500.000 kalau gak salah waktu itu yang elit-elit itu dapatnya segitu. Kalau dapat itu mau dia. Ya elah. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri
untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Oke, ini kabar terbaru di bulan Januari kemarin, di mana salah satu buron kasus EKTP itu sudah tertangkap di luar negeri, cuman sudah diamankan, namanya Paulus Thanos. Nah ini jadi ketar-ketir. Kalau di awal saya bilang Ganjar Pranowo dan orang-orang penting termasuk Puan Maharani, orang-orang pentingnya PDIP itu sudah ngerasa lega karena kasus KTP itu ibaratnya sudah selesai gitu ya. Dimana yang secara pengadilan ditunjuk-tunjuk sebagai orang bersalah itu sudah dimasukkan ke jeruji. Ini ada orang baru yang kemudian jadi pengembangan kasus KTP. Apakah nama Ganjar dan Puan masih akan terseret? Kemudian hari-hari ini kita sedang menunggu putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang gugatan ke KPK. Kenapa menghentikan penyelidikan kepada Ganjar Pranowo yang diduga menerima gratifikasi dari Bank Jateng. Itu juga digugat. Awalnya tidur nyenyak, sekarang agak mikir nih, susah tidur pasti. EKTP mau dibuka kembali, ya kan? Kasus gratifikasi Bank Jateng mau dibuka kembali. Sudah bener puasa, jadi meskipun susah makan bisa nyaru gitu, gak kelihatan. Kenapa gak makan? Jadi jawabannya nggak kebanyakan pikiran, lagi puasa. Begitu jawabnya. Setia Novanto sebut Pramono Anung terima dana korupsi EKTP. Kok bisa? Jadi rame lagi di sosial media soal terpidana Setia Novanto ternyata pernah menyebut nama-nama yang terlibat dalam menerima uang korupsi EKTP. Setnov juga bahkan terang-terangan menyebut nama Pramono Anung menerima uang tunai $500.000 Amerika atau setara dengan 7,6 miliar rupiah. Ya, walaupun belum bisa dibuktikan oleh para jaksa atau bahkan diduga masih bisa ditutupi sampai saat ini karena kemarin PDIP masih berkuasa, tapi dugaan Pramono Anung terlibat dalam korupsi menjadi catatan khusus buat kita semua. Karena lucu juga kan kalau calon gubernur Jakarta ternyata terlibat dan menerima uang korupsi EKTP. Apalagi kita semua tahu nih kalau sekarang Presiden Prabowo tegas banget untuk berantas korupsi. Jadi nggak menutup kemungkinan nih kalau kasus EKTP akan menjerat lebih banyak lagi mereka yang terlibat di dalamnya. Dan nggak menutup kemungkinan Pramono Anung akan jadi tersangka berikutnya. Aduh, sekarang sudah jadi gubernur Jakarta terpilih ya, Pramono Anung dan juga Rano Karno. Oke, jadi Setia Novanto di persidangan itu menyebutkan beberapa nama, diantaranya ada Ganjar Pranowo, ada Pramono Anung, ada Puan Maharani yang disebut Setia Novanto menerima aliran dana korupsi EKTP. Meskipun kita harus fair ya, ketika persidangan tidak membuktikan atau tidak menjatuhkan putusan bahwa Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar Pranowo itu sebagai pihak yang bersalah dan ikut menikmati hasil korupsi, cuman gatel aja gitu. Kok disebut ya? Yang menyebut aktor utama lagi Setia Novanto ya, papa minta saham. Kita masih ingat cerita lucu ketika Setia Novanto lagi dikejar-kejar sama penyidik ya, mau diproses, mau diperiksa. Dia bikin satu kasus buatan, seakan-akan naik mobil terus nabrak tiang, terus kepalanya benjol. Kemudian gak bisa diwawancara sama wartawan, justru yang bisa diwawancara itu kuasa hukumnya Fredrik Yunadi, ingat kan? Fredriknya cerita, Setia Novanto gak bisa ditanya-tanya soalnya baru aja kecelakaan, itu kepalanya ada benjolan sebesar bakpao. Saya ingat sekali waktu itu. Terus muncul karikatur-karikatur Setia Novanto versus tiang listrik ya kan. Kocak. Nah orang itu yang dulu di persidangan EKTP menyebutkan nama-nama penting tadi. Kita ulangi ya, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Pramono Anung, juga ada nama Puan Maharani, Ketua DPR RI sekarang sekaligus anak emas, bukan anak emas sih, putra mahkota dari Megawati Soekarno Putri. Berikut juga Ketua DPP PDIP. Kalau menurut kalian nih, bakal gimana seterusnya? Komen di kolom komentar.